Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang Packer dasar. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Radian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya jika teman-teman ingin menghubungi saya, ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah melalui Telegram. Karena saya pribadi juga cukup aktif di Telegram. Nah, sebelum mulai, pastikan teman-teman perhatikan beberapa hal yang saya sebutkan ini terlebih dahulu, agar nanti teman-teman jauh lebih bisa mengikuti materi dengan baik, gitu ya. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman paham tentang penggunaan Linux dasar, gitu ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman paham penggunaan AWS, gitu ya, dasar. Karena nanti kita akan prakteknya adalah menggunakan AWS. Yang ketiga, teman-teman silahkan clone Git repository yang sudah saya sediakan gitu ya. Jadi nanti materinya saya akan push ke repository ini gitu teman-teman. Nah sama, yang terakhir jika nanti teman-teman misalkan menggunakan VS Code gitu ya sebagai text editornya, teman-teman bisa install extension yang namanya adalah HCL gitu ya, atau HashiCorp HCL ini gitu ya. Nah, nanti ini akan ngebantu kita untuk ngelinterin konfigurasi dari Packer kita. Nah, kalau teman-teman sudah siap semuanya, kita akan masuk ke materi. Materi pertama, kita akan coba kenalan dengan apa itu Packer. Nah, Packer itu merupakan tools yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pembuatan custom machine image dari sebuah virtual machine. Jadi umumnya ini digunakan untuk virtual machine, walaupun untuk kontainer pun juga bisa sebenarnya. Nah, custom machine image itu maksudnya gimana gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pakai AWS gitu katakanlah, teman-teman ketika teman-teman bikin VM, teman-teman kan nanti milih ya image yang pengen digunakan itu apa itu. Bisa Ubuntu mungkin, bisa Windows mungkin, atau mungkin bisa Debian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi teman-teman perlu menggunakan sebuah image gitu kan untuk VM-nya teman-teman. Nah, ketika VM-nya ini sudah jadi gitu ya, teman-teman kan bisa kayak bikin snapshot gitu ya. Mungkin di cloud provider lain namanya beda gitu. Jadi kita semacam bikin snapshot. Dari snapshot-nya itu kita bisa bikin jadi sebuah image gitu kan. Yang nantinya image yang di dalamnya itu isinya sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan gitu kan. Jadi misalkan teman-teman pakai Ubuntu kosongan, ketika jadi VM teman-teman sudah install ada mungkin database-nya, mungkin ada web server-nya mungkin, atau aplikasinya teman-teman gitu. Nah, Packer ini itu bisa digunakan untuk banyak provider teman-teman. Jadi kayak AWS, GCP, Azure, DigitalOcean, Proxmox, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, mengapa sih kita perlu mengotomatisasi proses pembuatan machine image ini? Nah, kita akan coba bahas di slide berikutnya. Nah, biar teman-teman jauh lebih paham, kita akan coba gambarkan dalam sebuah contoh permasalahan. Nah, jadi di sini nanti saya akan coba bawakan dua contoh permasalahan yang nanti teman-teman bisa solve menggunakan Packer. Yang pertama adalah contoh permasalahannya adalah immutable infrastruktur. Nah, ada kalanya teman-teman tuh perlu membuat sebuah infrastruktur, dalam konteks ini itu adalah server gitu ya, yang sifatnya itu immutable atau kekal. Yang artinya daripada teman-teman tuh mengupdate server tersebut, teman-teman tuh akan membuat server baru. Jadi ada kasus yang memang kita perlu melakukan seperti ini, teman-teman. Nah, contohnya adalah misalkan teman-teman tuh punya beberapa server yang jalan di belakang load balancer gitu ya. Jadi ini load balancer gitu ya. Terus di belakangnya ada beberapa VM yang VM-nya ini bisa auto scaling gitu ya. Jadi bisa nambah otomatis, bisa kurang otomatis. Kalau di AWS tuh namanya auto scaling group. Mungkin di provider lain namanya berbeda, tapi ya fungsinya sama gitu ya. Nah, ketika teman-teman butuh mengupdate sesuatu di server ini gitu ya, misalkan konfigurasinya atau menambah sesuatu gitu ya, maka teman-teman harus membuat temporary server terlebih dahulu, ya kan? Jadi misalkan auto scaling ini tadinya itu pakai image versi 111 gitu ya. Aplikasinya teman-teman di dalamnya kayak gitu. Ketika teman-teman pengen update jadi versi yang baru gitu ya, maka teman-teman kan harus bikin temporary VM terlebih dahulu gitu kan, yang menggunakan image yang sama.
Nah, dari temporary VM ini, teman-teman nanti update tuh versi aplikasinya teman-teman dan melakukan konfigurasi yang teman-teman butuhkan, gitu kan. Setelah itu, teman-teman buat image baru, gitu ya. Misalkan jadi versi 1.1.3. Setelah itu, baru itu teman-teman mengupdate konfigurasi auto scaling ini untuk menggunakan image yang terbaru, gitu ya. Jadi nanti servernya akan di rolling update, gitu ya. Jadi akan di replace servernya satu persatu, gitu ya, menggunakan image yang baru. Nah, proses membuat temporary VM sama image inilah yang akan kita bisa otomatisasi dengan menggunakan Packer, teman-teman. Karena ini kan akan menjadi task yang cukup repetitif ya. Jadi misalkan teman-teman harus update gitu ya. Nah, itu cukup merepotkan. Bahkan di Indonesia sendiri ada ya, di startup itu cukup banyak malahan masih menggunakan model yang kayak gini gitu ya. Jadi kayak belum di Kubernetes gitu kan, belum ada CI/CD pipeline-nya dan lain sebagainya. Nah, dan itu nggak masalah gitu teman-teman, karena memang ada beberapa alasan kenapa startup tersebut tuh menggunakan model seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita bisa otomatisasi proses ini itu dengan menggunakan Packer. Contoh permasalahan yang kedua adalah yang namanya adalah Golden Image Pipeline. Nah, saat teman-teman memiliki banyak server gitu ya, salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan itu adalah masalah keamanan. Nah, oleh karena itu, kita tuh bisa membuat yang namanya adalah golden image yang selalu kita update security patch-nya. Jadi teman-teman selalu update nih, misalkan ada vulnerability gitu ya, terus teman-teman update itu kan ke versi yang terbaru biar celahnya tuh tertutup gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan golden image ini untuk standar image dari setiap server kita gitu ya. Jadi misalkan ya, teman-teman punya environment di AWS gitu katakanlah ya, di AWS gitu ya. Terus teman-teman punya beberapa tim gitu kan. Misalkan ada tim aplikasi A, tim aplikasi B, tim aplikasi C gitu kan. Nah, teman-teman bisa bikin golden image ini di sini gitu ya. Jadi golden image itu kayak image yang paling bawahnya gitu ya. Jadi sebagai standarnya gitu. Jadi sistem operasi terus misalkan security-nya teman-teman update gitu kan. Nah, dari image yang teman-teman bikin ini gitu ya atau golden image ini, teman-teman nanti bisa bikin image baru lagi gitu ya, khusus untuk timnya teman-teman gitu ya. Misalkan tim aplikasi A gitu ya. Ya udah nanti di image ini nanti teman-teman tambahin tuh ada aplikasinya, mungkin ada database-nya mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak ada layer-layernya gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini terus melakukan manual gitu ya, ya itu kan merepotkan gitu ya. Apalagi mungkin servernya teman-teman banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan Packer untuk mengatasi masalah golden image ini. Nah, konfigurasi Packer itu dituliskan awalnya itu menggunakan JSON, teman-teman. Nah, cuman di versi yang terbaru gitu ya, itu teman-teman nanti sudah direkomendasikan menggunakan format yang namanya adalah HCL, dan HCL ini yang sekarang sudah versi 2 gitu ya. Jadi HCL ini kalau nggak salah HashiCorp Configuration Language gitu ya. Jadi bukan bahasa pemrograman, cuman dia itu adalah kayak ya bahasa konfigurasi gitu ya. Jadi kayak misalkan teman-teman pakai YAML gitu kan, YAML kan bukan bahasa pemrograman gitu kan, tapi teman-teman untuk bikin konfigurasi gitu ya. Jadi nanti gambarannya kayak mana ya, ada contohnya nggak di sini? Oke, kayaknya nggak ada contohnya teman-teman, cuman nanti kita akan praktekkan di saat kita di materi. Nah, nama file yang direkomendasikan saat nanti teman-teman bikin konfigurasi untuk Packer itu adalah .pkr.hcl gitu ya. Jadi jangan langsung HCL itu, jadi depannya itu ada .pkr-nya gitu, biar kebaca sama si Packer-nya. Nah, karena konfigurasinya ini nanti teman-teman menggunakan file, maka otomatis teman-teman bisa gunakan Git sebagai version control-nya gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa audit itu kan siapa yang melakukan perubahan, mungkin siapa yang mengupdate, dan lain sebagainya. Nah, agar Packer ini nanti dapat berkomunikasi ya dengan provider tujuan itu ya, kayak AWS, GCP, dan lain sebagainya, maka teman-teman perlu menggunakan yang namanya adalah plugin dari provider tersebut. Nah, jadi di sini ada banyak sekali plugin yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Ada tier-nya gitu ya, dari official, verified, sama community gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada plugin untuk AWS, ada plugin untuk DigitalOcean, ada untuk Google Cloud, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nge-refer ke sini
plugin-plugin yang disupport saat ini oleh si Packer gitu, teman-teman. Materi selanjutnya kita akan coba bahas gimana sih cara kerja dari Packer. Nah, Packer itu akan otomatis membuat temporary VM gitu ya, atau VM sementara di provider tujuan. Kenapa saya bilangnya di provider tujuan? Karena ya itu, jadi nanti Packer ini bisa multi provider gitu kan, dan melakukan konfigurasi sesuai apa yang teman-teman definisikan gitu ya. Jadi nanti si Packer kan baca konfigurasinya teman-teman gitu kan, lalu dia akan bikin temporary VM gitu kan. Misalkan teman-teman pengen bikin temporary VM yang base image-nya tuh pakai Ubuntu gitu ya. Udah nanti dia akan jalankan temporary VM dengan sistem operasinya Ubuntu gitu kan. Nah, setelah itu Packer akan otomatis membuat image atau melakukan snapshot dari VM-nya teman-teman gitu kan. Setelah dia melakukan install atau konfigurasi tentunya gitu ya. Jadi setelah VM-nya hidup gitu ya, setelah kebikin, dia akan melakukan install dan konfigurasi sesuai yang teman-teman definisikan gitu ya. Misalkan teman-teman mau install web server gitu ya, teman-teman mau install PHP, teman-teman mau install Node.js dan lain sebagainya, teman-teman bisa definisikan. Ketika semuanya selesai dilakukan, maka dia akan membuat image gitu ya, atau snapshot. Nah, setelah image atau snapshot-nya ini berhasil dibuat gitu ya, maka temporary VM ini akan otomatis dihapus. Jadi sesimpel kayak gitu aja, teman-teman. Konsepnya sama untuk semua provider. Materi selanjutnya, kita akan coba menginstal Packer. Nah, Packer ini mendukung banyak sekali sistem operasi, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman umum gunakan, misalkan kayak Windows, Linux, dan Mac, teman-teman bisa gunakan Packer gitu ya. Nah, untuk menginstal Packer, teman-teman ikuti saja di dokumentasinya langsung gitu ya. Jadi cara-caranya sudah ada. Kalau teman-teman pakai macOS, caranya kayak gini gitu ya. Kalau pakai Linux, nanti caranya kayak gini. Kalau pakai Windows, nanti teman-teman bisa download binary file-nya langsung kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja cara menginstalnya. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal Packer, cara memverifikasinya adalah teman-teman bisa gunakan perintah kayak Packer version gitu ya. Jadi nanti kalau versionnya sudah muncul kayak gini, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal. Jadi Packer version kayak gini. Nah, kebetulan saat ini versi Packer yang saya gunakan itu adalah 194 gitu ya. Jadi ini versi terbaru untuk saat ini gitu, teman-teman. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas topologi praktik. Nah, agar pembelajaran kita tuh jauh lebih terarah gitu ya, maka kita akan coba gambarkan topologi praktek kita. Yang dimana nantinya teman-teman akan membuat image gitu ya, yang sudah berisi Nginx sebagai web server. Nah, nantinya kita akan kembangkan topologi ini seiring berjalannya materi, teman-teman. Nah, jadi nanti simpelnya adalah teman-teman nanti pakai Packer gitu ya untuk bikin sebuah image gitu ya yang isinya ada Nginx-nya. Nah, bikin sesuatu bikin image yang ada Nginx-nya itu kan ada beberapa step-step gitu kan, kayak teman-teman nanti ngupdate package-nya dulu, install Nginx, teman-teman nanti bikin index.html-nya gitu ya. Terus teman-teman konfigurasikan Nginx-nya biar kalau VM-nya hidup langsung start. Nah, nanti ada step-stepnya yang teman-teman bisa tuliskan. Nah, nanti dari sini dia akan bikin sebuah image gitu ya, otomatis, yang dimana nanti kita akan coba bikin VM yang image-nya dari yang dibuat oleh si Packer. Jadi sebenarnya sesimpel kayak gitu aja, teman-teman. Materi selanjutnya, kita akan coba belajar gimana sih cara kita membuat konfigurasi untuk si Packer. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas Packer Configuration Block. Nah, seperti yang kita bahas di awal, Packer ini menggunakan plugin untuk berkomunikasi dengan provider tujuan, gitu ya. Jadi kayak AWS, GCP, Azure, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman nanti dapat menggunakan plugin yang teman-teman pengen, gitu ya, maka teman-teman perlu mendefinisikannya di dalam Packer block, gitu ya. Nah, Packer block itu nanti penulisannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi ada Packer, gitu ya. Terus required plugins, baru nanti di sini pluginnya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa akses aja di list pluginnya gitu ya. Karena kita nanti prakteknya di AWS gitu ya.
teman-teman nanti akses aja di Amazon EC2 gitu ya. Di sini ada yang namanya builders. Teman-teman nggak perlu bingung gitu ya, apa itu maksudnya builders, nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa akses aja di overview ini gitu ya. Teman-teman klik, nah di sini nanti ada cara menggunakan plugin ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kopas saja dari di sini gitu ya, teman-teman copy aja. Nah, kebetulan saat ini versi plugin untuk AWS adalah 1.26 gitu ya. Nah, jadi sekarang berarti teman-teman bisa bikin folder di tempatnya teman-teman gitu ya. Nah, mungkin saya akan bikin folder di tempat saya, teman-teman. Jadi saya akan buat folder baru, misalkan belajar kayak gini, teman-teman. Nah, terus silahkan teman-teman buka aja dengan text editornya teman-teman, gitu ya. Oke, kita trust, lalu kita misalkan bikin file gitu ya di sini, misalkan AWS packer.hcl kayak gini. Teman-teman paste aja kayak gini, selesai. Nah, jadi cara pendefinisiannya kayak gini. Nah, nanti misalkan teman-teman punya beberapa plugin ya udah teman-teman tinggal tuliskan aja ke bawah gini, ada beberapa. Misalkan teman-teman pakai GCP nanti ya, terus teman-teman pakai DigitalOcean. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan isinya ini gitu ya. Nah, karena kita sekarang masih cukup menggunakan satu provider ya, kita definisikannya kayak gini aja. Gitu ya. Selanjutnya kita akan coba bahas inisialisasi packer. Nah, setiap teman-teman menambahkan atau merubah konfigurasi di dalam packer block, maka teman-teman perlu melakukan yang namanya adalah inisialisasi. Nah, inisialisasi ini nantinya packer akan mendownload plugin sesuai versi yang teman-teman definisikan, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan ini berapa kali pun ini aman, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal teman-teman packer init, gitu ya. Lalu mungkin nama template-nya, gitu ya, atau nama filenya. Lalu, atau mungkin bisa teman-teman packer init lalu titik, gitu ya, atau di current folder yang sekarang, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan, gitu ya. Jadi, teman-teman lakukan sekarang adalah packer init, saya pengen di folder yang sekarang, gitu ya. Jadi saya titik kayak gini aja. Nah, selesai. Ini artinya berarti packer sudah mendownload teman-teman pluginnya ke lokal laptop saya. Nah, seharusnya ini ada kayak itunya ya, kayak informasinya di sini. Nah, cuman karena saya sudah pernah menggunakan packer ini gitu ya, plugin yang Amazon ini, berarti dia nggak ngedownload lagi, teman-teman. Nah, ini ada tips teman-teman dari saya. Konfigurasi packer yang teman-teman tuliskan itu ya, entah teman-teman menggunakan format HCL, kayak yang teman-teman lakukan sekarang ini kan pakai format HCL gitu ya, atau teman-teman masih menggunakan versi JSON, versi lamanya gitu ya, semuanya itu disebutnya adalah sebagai template. Makanya kenapa di sini adalah ketika kita melakukan packer init, pengisiannya adalah bisa template-nya gitu ya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya source configuration block. Nah, selanjutnya, teman-teman tuh perlu mengkonfigurasikan yang namanya adalah builder. Nah, ini sempat kita singgung sedikit ya di materi sebelumnya, gitu ya. Nah, builder ini fungsinya untuk apa? Untuk memberitahu packer agar membuat temporary VM di provider tujuan tentunya, gitu ya, menggunakan konfigurasi yang teman-teman definisikan gitu ya. Nah, setiap plugin itu memiliki caranya masing-masing untuk mengkonfigurasikan buildernya. Jadi nggak sama, teman-teman. Jadi konsepnya sama, builder, cuman isinya tuh beda-beda gitu ya, sesuai providernya tentunya. Kalau teman-teman pakai GCP, ya ada stylenya GCP sendiri gitu ya. Kalau teman-teman pakai AWS, ya ada stylenya AWS sendiri gitu ya. Nah, karena di sini kita menggunakan AWS dalam prakteknya, salah satu yang teman-teman bisa gunakan adalah Amazon EBS sebagai builder tab-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan gitu ya. Jadi kan di dalam plugin Amazon ini ada builders, nah di dalamnya ada EBS. Sebenarnya ada tipe-tipe yang lainnya, teman-teman. Nah, cuman di dalam kasus ini adalah kita akan menggunakan Amazon EBS ini gitu ya. Simpelnya adalah Amazon EBS ini adalah nanti kita menggunakan base image yang sudah tersedia gitu ya, yang disediakan oleh AWS gitu ya. Jadi kayak Ubuntu, Windows dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, konfigurasi builder ini dituliskan dalam source block seperti gambar di slide berikutnya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, jadi nanti buildernya itu dituliskan di dalam source ini ya. Jadi source, lalu namanya apa gitu ya kan. Nah, kita kan nanti pakainya Amazon EBS. Nah, teman-teman tulis nih Amazon EBS, lalu teman-teman tuliskan name-nya gitu ya. Jadi kalau yang ini wajib ada, maksudnya semuanya wajib ada, cuman yang ini adalah mengikuti sesuai pluginnya gitu ya. Kalau penulisannya Amazon strip EBS ya teman-teman tulis kayak gini gitu ya. Kalau di sini namanya terserah teman-teman gitu ya. Jadi ini untuk ya semacam pendefinisian di lokalnya teman-teman gitu ya. Nah di sini nanti saya akan konfigurasikan kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah jadi teman-teman bisa tuliskan aja atau teman-teman biar lebih cepatnya bisa copy aja dari repository yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja source yang ini gitu ya. Bentar, saya akan copy ke atas. Teman-teman masukkan ke sini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan simple ya. Berarti nanti kita akan bikin image-nya namanya adalah ini, gitu ya. Lalu instant app-nya itu adalah ini, gitu ya. Jadi ini kan spek VM-nya, gitu ya. Ada access key, ada script key, ada region, gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan region yang ini, AP Southeast 3, atau ini tuh Jakarta, gitu ya. Nah, nanti base image-nya kita pakai Ubuntu Vokal ini ya, atau 20.04 ini. Gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas access key dan script key untuk AWS. Nah, agar plugin yang teman-teman definisikan di dalam konfigurasinya si Packer itu dapat berkomunikasi dengan provider tujuan, dalam kasus kita providernya adalah AWS, teman-teman nanti perlu melakukan autentikasi tentunya, gitu kan. Nah, kalau teman-teman menggunakan AWS, teman-teman bisa bikin IAM account yang baru, gitu ya. Dan teman-teman bisa bikin nanti access key dan script key dari akunnya teman-teman. Nah, nanti dari akunnya teman-teman ini, teman-teman bisa buatkan custom policy, gitu ya, untuk hak aksesnya, gitu ya, semacam permission-nya. Dia boleh ngapain aja. Nah, biar nggak repot-repot, di dokumentasinya Packer untuk AWS itu sudah disediakan, teman-teman. Jadi kayak gini. Nah, jadi kita coba akses dulu konsolnya si AWS gitu ya. Oke, nah di sini kita masuk ke yang Jakarta, teman-teman coba ya, mana Jakarta yang ini. IAM itu seharusnya adalah global ya. Nah, kita akses ke menu IAM ini. Lalu teman-teman ke user, lalu teman-teman create user gitu ya. Nah, di sini saya akan kasih namanya adalah Packer gitu ya. Saya akan next gitu ya. Kita akan attach policy directly kayak gini ya. Nah, policy-nya kita akan bikin sendiri, teman-teman gitu ya. Oke, nah sekarang kita pakai yang JSON ini. Lalu teman-teman kopikan aja yang ada di sini gitu ya. Jadi ini udah konfigurasi minimalnya lah yang dibutuhkan plugin AWS ini biar bisa bikin VM terus nge-create image-nya gitu teman-teman. Kita copy aja. Terus teman-teman masukkan di sini gitu ya. Sesimpel kayak gitu aja. Terus teman-teman next. Selesai, teman-teman kasih nama misalkan Packer policy gitu ya. Kayak gini, teman-teman create policy. Oke, selesai deh. Nah, ketika teman-teman balik di menu ini tadi, teman-teman tinggal refresh. Kita cari ya, Packer. Nah, yang ini sudah ada. Kita centang, lalu kita next. Terus kita create user. Oke, usernya sudah terbuat, teman-teman. Sekarang, berarti teman-teman bikin yang namanya adalah access key dan script key. Nah, di sini ada menu access key. Teman-teman create access key. Kita akan gunakan untuk orders, gini aja nggak masalah. Lalu kita next, kita create aja langsung, nggak apa-apa. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan download aja biar nggak lupa, gitu ya. Saya akan download, tapi di sini saya akan copy untuk jaga-jaga nanti ya. Saya pastekan di belakang. Oke, selesai. Nah, teman-teman bisa lakukan down kayak gini. Oke, selesai, teman-teman. Nah, access key-nya teman-teman yang teman-teman buat tadi gitu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, yang ini kan access key, ini script key gitu ya.
Nah, berarti teman-teman tinggal copy ini gitu ya. Lalu teman-teman masukkan ke konfigurasinya gitu ya. Nah, di sini access key, yang satunya adalah secret key. Nah, teman-teman masukkan di sini. Selesai. Jadi ini nanti biar bisa komunikasi dengan AWS-nya. Saya tahu ini kurang best practice ditaruh di sini. Nah, cuma nanti seiring berjalannya materi kita akan belajar gimana cara ngamanin hal yang sifatnya kredensial seperti ini. Tapi untuk sekarang, seperti ini dulu nggak masalah, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya communicators. Nah, nantinya setelah temporary VM-nya teman-teman tuh terbuat gitu ya, yang sekarang kan kita belum bikin gitu kan, tapi nantinya ketika VM-nya itu sudah terbuat, Packer itu kan akan melakukan konfigurasi sesuai apa yang teman-teman definisikan gitu kan. Dalam contoh kasus kita kan kita nanti nginstal Nginx sebagai web server gitu kan. Nah, agar Packer ini dapat melakukan konfigurasi ke VM tersebut gitu kan, kita membutuhkan yang namanya komunikator, teman-teman. Nah, yang dimana saat ini komunikator tuh ada 3 jenis yang teman-teman bisa pakai. Nah, teman-teman klik aja di link yang saya berikan. Jadi di sekarang tuh ada 3 jenis ya. Yang ini ada yang non, SSH, sama WinRM. Jadi kalau SSH ini umumnya untuk yang kayak Unix system gitu ya, kayak Linux dan lain sebagainya. Kalau WinRM ini khusus untuk Windows. Cuman memang ada beberapa komunikator yang sifatnya apa ya, spesial gitu ya. Misalkan teman-teman nanti gunakan Packer ini untuk Docker. Nah, Docker ini nanti dia menggunakan semacam protokolnya dia gitu ya, untuk komunikasi dengan kontainernya ketika dibikin temporary container, itu menggunakan Docker exec. Cuman umumnya yang digunakan 3 ini gitu ya, dan defaultnya yang biasanya dipakai ini adalah yang SSH. Nah, kalau teman-teman klik yang SSH ini gitu ya, di sini ada apa namanya, hal-hal yang teman-teman bisa konfigurasikan gitu ya, kayak SSH port, SSH username, SSH password, dan lain sebagainya. Nah, komunikator ini itu didefinisikan di dalam source block. Nah, jadi teman-teman kalau lihat di codingannya teman-teman, di source block-nya ini teman-teman ada SSH username. Nah, SSH username ini itu adalah sebenarnya itu dari komunikator ini gitu ya, jadi SSH username. Karena by default AWS itu username-nya itu adalah Ubuntu. Ketika teman-teman pakai Ubuntu ya, maka teman-teman perlu definisikan di sini kayak gini. Gitu ya. Jadi yang di atas ini memang konfigurasinya dari Amazon APS ini sendiri gitu ya. Cuman di sisi lain teman-teman konfigurasikan komunikator tuh ke bawah gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kalau teman-teman lihat dari diagram yang saya berikan, jadi saya coba jelaskan ulang biar teman-teman paham. Jadi ketika Packer ini nanti membuat temporary VM, itu kan dia membuatnya itu komunikasinya via API gitu ya. Jadi misalkan AWS ya via API-nya AWS, kalau Google ya lewat API-nya si Google gitu kan. Cuman ketika nanti si Packer ingin mengkonfigurasikan VM tersebut gitu kan, dia nanti komunikasinya adalah menggunakan komunikator, yang dimana biasanya yang dipakai defaultnya adalah SSH. Nah, oleh karena itu, ketika VM-nya sudah terbuat, gitu ya, maka nanti dia akan komunikasi dengan VM-nya lewat SSH, karena nggak mungkin lewat API, gitu kan. Nah, jadi konsepnya kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba belajar tentang build configuration block. Nah, build block itu merupakan template di mana teman-teman mendefinisikan apa yang harus dilakukan ketika temporary VM ini dibuat dan selesai dikonfigurasi gitu ya. Jadi ada 2 hal, teman-teman. Jadi setelah VM itu terbuat, teman-teman mau ngapain gitu kan. Dalam contoh kasus kita kan nanti akan menginstal Nginx gitu kan. Nah, setelah prosesnya selesai, setelah VM-nya dihapus, teman-teman mau ngapain juga gitu. Nah, itu nanti definisikannya juga di build block ini. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu tahu nih, blok ini akan bekerja untuk source block yang mana gitu ya, dengan mendefinisikan kayak di gambar gitu ya. Jadi teman-teman definisikan build block kayak gini, teman-teman opsional sebenarnya bisa kasih name gitu ya, tapi better dikasih name aja gitu ya. Misalkan build khusus untuk setup Nginx gitu ya. Nah, biar tahu ini build itu untuk source yang mana, teman-teman definisikan source gitu ya.
Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita langsung praktekkan aja. Teman-teman bisa copy dari yang sudah ada, teman-teman copy aja dulu yang atas ini gitu ya, yang build. Jadi secuil ini dulu aja, nggak masalah. Teman-teman pastekan di sini, lalu kita tutup kayak gini. Nah, selesai. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya simple ya, cuman kasih nama gitu ya. Nah, misalkan mau nginstal Nginx untuk yang mana gitu kan? Untuk source yang ini gitu kan. Lalu Amazon EBS, lalu Amazon EBS yang mana? Yang ini gitu kan. Karena teman-teman bisa punya multiple source nantinya. Nah, teman-teman perlu definisikan di sini gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas provisioner. Nah, di dalam build block itu terdapat provisioner yang fungsinya adalah untuk melakukan konfigurasi temporary VM-nya teman-teman. Seperti yang kita bahas sebelumnya, contoh kasusnya adalah kita akan menginstal dan mengkonfigurasikan Nginx. Nah, ada banyak sekali provisioner bawaan dari Packer yang teman-teman dapat gunakan gitu ya. Salah satunya itu adalah shell gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada provisioner lalu shell. Teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak teman-teman, ada shell yang lokal, ada Windows, ada breakpoint dan lain sebagainya. Nah, yang nanti yang akan kita gunakan adalah shell ini gitu ya. Jadi dia akan menjalankan semacam base script di server tujuan gitu ya, dari script yang teman-teman definisikan nantinya gitu ya. Dan nanti ini ketika teman-teman menggunakan shell ini ada bisa dua cara. Teman-teman bisa inline gitu ya, jadi komen-komennya teman-teman jadikan satu di konfigurasinya si Packer, atau teman-teman bisa menggunakan script gitu ya, jadi teman-teman bikin base scriptnya gitu ya, lalu teman-teman nanti panggil gitu ya nama filenya, jadi nanti si Packer akan ngupload script tersebut. Nah, di kasus tertentu teman-teman tuh bisa mengkonfigurasikannya si provisioner ini dengan provisioner dari plugin yang lain. Contohnya gimana gitu ya? Contohnya kita kembali ke plugin dulu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pakai AWS gitu kan. Ketika teman-teman pengen nge-configure temporary VM-nya, teman-teman nggak pengen dari base script. Teman-teman pengen konfigurasi dengan menggunakan Ansible katakanlah. Kalau teman-teman misalkan sudah pernah belajar Ansible gitu ya. Jadi di Ansible ini pluginnya ini khusus untuk provisioner kalau teman-teman lihat. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan Ansible ini juga untuk mengkonfigurasikan temporary VM-nya teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini nanti caranya, gitu. Cuman kita nggak akan sejauh itu dulu. Makanya nanti kita akan gunakan shell biasa ini untuk ngekonfigurasi menggunakan, untuk mengkonfigurasikan Nginx. Nah, sekarang kita akan copy teman-teman konfigurasinya yang kurang, gitu ya. Jadi teman-teman copy yang ini, gitu ya, yang provisioner yang ini. Teman-teman copy, lalu masukkan ke sini, gitu ya. Selesai. Jadi kayak gini, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas sebuah tips, teman-teman, yaitu adalah format dan validasi. Nah, agar konfigurasi kita tuh rapi dan tervalidasi gitu ya. Maksudnya tervalidasi itu ya valid itu konfigurasinya teman-teman, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, teman-teman dapat menggunakan perintah yang ada di samping gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nge-format, teman-teman nanti gunakan Packer FMT lalu template-nya mana gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan kurang rapi ya, ada yang mencong-mencong ke sini gitu ya konfigurasinya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lakukan Packer FMT titik gini ya misalkan. Nah, sekarang udah dirapikan konfigurasinya teman-teman gitu ya. Jadi biar rapi, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan validasi template gitu ya. Apakah konfigurasi template-nya teman-teman ini sudah sesuai atau enggak gitu ya. Ada yang salah enggak sih gitu ya dalam teman-teman melakukan konfigurasi gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan Packer validate gitu ya. Kita titik aja biar semuanya. Nah, return-nya adalah configuration is valid gitu ya. Jadi secara konfigurasi sudah benar. Selanjutnya kita akan coba bahas komen yang namanya adalah Packer build. Nah, sejauh ini konfigurasi yang teman-teman buat gitu ya, itu sudah cukup untuk membuat custom image gitu ya. Nah, untuk membuat custom image, teman-teman silahkan gunakan perintah seperti kayak gini gitu ya. Jadi Packer build lalu nama template-nya. Nah, nanti kalau teman-teman cek gitu ya di AWS-nya teman-teman, ketika sudah jadi image-nya gitu ya, nanti akan ada di dashboard-nya AWS gitu ya, di Amazon Machine Image.
Nah, berarti sekarang silahkan teman-teman jalankan gitu ya. Saya akan coba geser ke sini biar lebih. Oke, nah sekarang teman-teman lakukan packer build. Saya pengen yang ada di folder ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang dia akan membuat nih ya temporary security group gitu ya biar bisa mengakses via SSH gitu ya. Yang ini port 22. Sekarang dia bikin temporary VM gitu ya, yang mana VM-nya ini gitu ya. Kalau teman-teman cek di AWS, misalkan di EC2 gitu ya, kita cek teman-teman. Nah, lihat. Nah, di sini ada satu instance yang running, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah instance yang dibuat oleh si packer secara otomatis. Nah, nanti kalau ini prosesnya udah selesai, dia akan dihapus instance-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang dia udah melakukan update gitu ya, dan melakukan install inilah gitu ya. Install dan bikin sesuatu di dalamnya sesuai script kita. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa lihat, VM-nya sekarang sudah di stop, teman-teman. Nah, sekarang statusnya adalah nunggu image-nya adalah ready. Nah, kalau teman-teman cek di sini ya, saya akan klik filternya, teman-teman bisa lihat VM-nya sudah mati. Kalau teman-teman cek di AMI gitu ya, kalau teman-teman cek di sini image-nya sudah jadi gitu ya, cuman dia belum ready, statusnya masih pending gitu ya. Makanya di sini waiting AMI for ready itu. Nah, jadi kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang dia sudah selesai semua prosesnya gitu ya. Yang dimana di AWS ini cukup cepat gitu ya. Dari segala proses keseluruhan, dari bikin VM, install, sampai VM-nya dimatikan dan image-nya jadi itu cuman 3 menit 34 detik kurang lebih ya, kayak gini. Nah, kalau teman-teman cek di image-nya ini, teman-teman refresh gitu ya. Oke, sorry, internet saya terputus. Bentar. Nah, teman-teman bisa lihat statusnya sekarang sudah jadi available. Artinya kita bisa bikin VM dengan menggunakan image yang teman-teman bikin nih, gitu ya. Image-nya adalah yang ini, belajar packer AWS. Nah, sekarang kita coba bikin VM, teman-teman, dari image yang teman-teman sudah buat secara otomatis menggunakan packer. Kita launch instance saja langsung, misalkan Nginx-ku, gitu katakanlah nama VM-nya. Kita pakai Miami gitu ya. Kita pilih image-nya teman-teman yang ini gitu ya. Lalu pakai T3 Micro udah cukup. Keypair mungkin kita pakai yang ini gitu ya. Lalu saya nggak pengen SSH, saya pengen langsung allow HTTP aja gitu ya. Karena Nginx default-nya adalah berjalan di port HTTP. Sisanya saya akan pakai konfigurasi default. Lalu saya akan launch instance. Oke, selesai. Kita akan cek, teman-teman. Oke, VM-nya sudah running, cuman masih booting up seharusnya. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah teman-teman nunggu, nah teman-teman bisa copy aja IP public-nya ini, gitu ya. Teman-teman copy aja IP public-nya ini, lalu coba teman-teman buka. Nah, teman-teman bisa lihat, langsung ada hasilnya, gitu ya. Jadi ini adalah image Ubuntu yang teman-teman sudah customisasi sendiri gitu ibaratnya. Teman-teman sudah install Nginx, teman-teman sudah bikin indeks HTML-nya, teman-teman sudah bikin Nginx-nya juga otomatis hidup saat startup di awal gitu ya. Jadi ini adalah contoh kasus sederhana. Gitu. Jadi teman-teman sejauh ini sudah berhasil nih untuk menjalankan VM menggunakan image yang teman-teman bikin sendiri. Nah, saya akan hapus lagi teman-teman karena saya sudah nggak bikin gitu ya. Jadi saya akan terminate instance-nya, saya akan terminate. Oke, selesai. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah post processor untuk di dalam build configuration block. Nah, di dalam build block ini, teman-teman dapat mendefinisikan yang namanya adalah post processor. Yang dimana fungsinya adalah melakukan sesuatu setelah proses membuat custom image selesai. Jadi setelah semua proses ini selesai, teman-teman mau ngapain gitu kan. Nah, contohnya ya, misalkan contoh kasusnya adalah teman-teman setelah membuat Docker image gitu ya, menggunakan packer, teman-teman pengen otomatis melakukan Docker tag gitu ya, lalu teman-teman push ke Docker registry. Itu contohnya, teman-teman. Nah, namun dalam kasus ini kita akan lakukan hal yang sederhana aja gitu ya, yaitu adalah mengekstrak
manifest dari proses packer yang ada gitu ya. Nah, jadi nanti kita sesimpel kayak gini aja, teman-teman. Nah, kita akan coba buka dulu, teman-teman, di post processor ini. Teman-teman bisa lihat di sini post processor tuh ada beberapa yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Ada manifest yang nanti akan kita pakai. Lalu shell lokal gitu ya. Shell lokal ini berarti dia akan menjalankan komen di lokalnya teman-teman itu mau ngapain gitu ya setelah selesai. Dan ada yang lain-lainnya. Ada juga post processor ini yang dia sifatnya di plugin gitu teman-teman. Jadi misalkan ya, contoh yang tadi yang Docker ya, misalkan Docker, nah teman-teman bisa lihat di sini pluginnya ini support untuk melakukan post processor gitu ya. Ya misalkan teman-teman melakukan Docker tag, teman-teman melakukan Docker push ke registry dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang plugin-plugin ini ada yang sifatnya dia cuman bisa jadi builder aja, atau dia sifatnya jadi provisioner aja, itu ada teman-teman gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan kita bisa kombinasikan itu semua. Nah, kita akan coba post processor yang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy aja dari yang sudah saya sediakan di bawah ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman paste aja di bawah kayak gini gitu ya. Ini nggak rapi, kita akan rapikan pakai FMT. Nah, sekarang sudah rapi gitu ya, kita validate, misalkan ada yang salah, konfigurasinya valid, gitu ya. Nah, jadi saya akan coba jalankan ulang, teman-teman, komen packer build, gitu ya, dan nanti saya akan langsung skip ketika image-nya sudah jadi. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang kita mendapatkan sebuah error, gitu ya. Kenapa kita mendapatkan error ini, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu deh. Nah, mungkin ketika teman-teman menjalankan packer build lagi, teman-teman akan mendapatkan error gitu kan. Nah, error ini itu dikarenakan AMI name di AWS itu sifatnya adalah unique, alias nggak boleh sama, teman-teman. Jadi, yang ini gitu ya, ini nggak boleh sama gitu ya, karena dia sifatnya adalah unique. Nah, untuk ngatasinnya ya teman-teman tinggal ubah sedikit aja value-nya gitu ya. Misalkan teman-teman tambahkan 2 gitu ya, nanti kalau bikin lagi 3 dan seterusnya. Nah, cuman kalau teman-teman bikin kayak gitu terus-terusan kan capek gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya adalah built-in function yang ada di Packer gitu ya, untuk membuat random ID. Nah, jadi built-in function ini ada banyak sekali teman-teman di Packer gitu ya. Jadi ada yang khusus untuk menangani data string, data collection, data angka, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat random ID itu berdasarkan waktu sekarang gitu ya. Jadi kita gunakan dua function ya, function timestamp sama format date. Nah, biar teman-teman nggak repot, teman-teman bisa kopikan aja dari yang saya berikan di sini, di nomor 2 ini. Terus teman-teman copy yang ininya aja. Nah sekarang teman-teman tinggal pastekan di sini nih. Selesai deh. Nah, jadi nanti kita akan bikin random gitu ya, sesuai date yang sekarang, tanggal, bulan, tahun, jam sama menit gitu ya. Dengan seperti itu, kalau teman-teman melakukan packer build secara terus-menerus gitu ya, itu nggak akan tabrakan ID-nya, karena pasti akan random dan unik. Nah, teman-teman sekarang bisa lakukan packer build lagi nih. Nah, hasilnya akan saya skip nanti di belakang, teman-teman. Oke, kalau teman-teman cek, di sini saya sudah selesai membuat ya image lagi yang terbaru gitu kan. Nah, kalau teman-teman cek, di sini ada file manifest yang terbuat secara otomatis gitu ya. Dan kita berhasil juga membaca data di dalamnya gitu ya, menggunakan script yang kita jalankan gitu ya. Kalau di sini kan teman-teman lihat ya, kita pakai command JQ gitu ya. Dan kita melakukan, intinya melakukan parsing lah untuk mendapatkan ID ini gitu ya, di dalam data ini gitu ya. Jadi kita ngambil data yang ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh sederhana, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa kombinasikan juga, misalkan ketika selesai membuat VM-nya gitu ya, teman-teman di sini melakukan shell lokal untuk menjalankan Terraform gitu ya, katakanlah. Misalkan di sini nanti teman-teman jalankannya adalah misalnya ini contoh aja, teman-teman. Jadi misalkan Terraform plan gitu ya, apply gitu katakanlah, auto approve katakanlah. Lalu variabel value-nya teman-teman ambil dari komen ini gitu kan, yang dimana kan resultnya ini. Nah, nanti otomatis bikin VM baru gitu katakanlah, atau Terraform-nya nanti otomatis nge-update
auto scalingnya. Nah, itu kan bisa. Nah, teman-teman bisa kombinasikan seperti ini gitu ya. Cuman di case kita nggak sampai segitunya gitu, teman-teman. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya Packer Parallel Build. Nah, Packer itu mendukung parallel build saat membuat custom image. Paralel berarti artinya dia bisa membuat beberapa image sekaligus dalam satu waktu, teman-teman. Contohnya adalah misalkan teman-teman ingin membuat image yang isinya sama gitu ya, sama-sama ada Nginx-nya, sama-sama nanti ada HTML-nya dan lain sebagainya gitu ya. Intinya sama, tapi di beberapa provider sekaligus gitu ya. Karena misalkan katakanlah servernya teman-teman itu berada di beberapa provider tersebut gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pakai 3 provider gitu ya, AWS, terus Google sama Vultr gitu ya. Nah, di dalam satu waktu yang sama, teman-teman bisa nge-build image gitu ya, di masing-masing provider yang nanti hasilnya akan sama gitu ya, dalam satu waktu, teman-teman. Jadi ini akan sangat menghemat waktu gitu ya, daripada teman-teman nanti build AWS dulu gitu ya. AWS sudah selesai, nanti baru GCP. GCP selesai, baru Vultr. Nah, itu akan takes time banget. Jadi kita bisa jalankan ini secara paralel dalam satu waktu. Nah, di sini penulis atau saya pribadi, saya akan menggunakan provider yang namanya Vultr gitu ya, untuk sebagai provider kedua. Nah, tenang aja, teman-teman tetap bisa menggunakan parallel build ini di cloud yang sama gitu ya. Dalam artian nanti di sini kita pakainya AWS. Nah, yang perlu dilakukan adalah sama seperti sebelumnya, teman-teman, yaitu teman-teman definisikan plugin, terus teman-teman definisikan source, lalu source-nya ini teman-teman panggil di builder gitu ya. Nah, biar teman-teman lebih jelas, teman-teman buka aja di file yang sudah saya sediakan gitu ya, namanya Nginx App Parallel gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman cek di sini, yang ini Nginx App yang paralel, teman-teman bisa kopikan semua isinya gitu ya, teman-teman copy, lalu teman-teman replace aja punya teman-teman yang sekarang ini gitu ya. Oke, sebentar, sebelum saya replace, mungkin saya akan amankan dulu ya access key sama script key-nya, biar nggak hilang gitu ya. Saya akan bikin di sini aja gitu ya, untuk nyimpen sementara. Nah, isinya ini saya akan replace dari yang ini. Kayak gini, selesai. Saya replace isinya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini saya menggunakan satu plugin lagi gitu ya, punyanya si Vultr. Nah, karena si Vultr ini pluginnya community ya, nggak official, jadi dia di GitHub-nya dia sendiri gitu ya. Kalau yang official biasanya dia di GitHub-nya si HashiCorp. Nah, di sini kita nanti akan bikin 3 image sekaligus, teman-teman. Yang pertama adalah image dari AWS itu sendiri. Jadi kita bikin 2, yang satu pakai Ubuntu yang vokal, yang satu pakai Ubuntu yang Jemmy gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat pakai Ubuntu yang Jemmy gitu ya. Nah, di sisi lain saya akan di sini menggunakan Vultr gitu ya. Jadi di sini adalah Vultr-nya, teman-teman. Nah, di Vultr ini nanti tinggal sama, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mendefinisikan source-nya, 3 source gitu ya, 3 sumber, teman-teman tinggal definisikan di sini gitu ya. Jadi tinggal teman-teman panggil gitu ya. Jadi nanti satu builder ini akan nge-build ke 3 instansi ini secara paralel gitu ya. Nah, di sini ada step by step-nya gitu ya. Install Nginx, terus nanti bikin template-nya sampai nanti ngejalanin sistem CTL ini biar Nginx-nya otomatis hidup gitu ya. Jadi sesimpel kayak gitu aja, teman-teman. Nah, di sini saya akan replace dulu teman-teman yang AWS key ini dengan yang ada gitu ya. Saya akan copy dari sini. Sebentar. Oke, kita akan replace semuanya. Lalu yang script key juga. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, selesai. Kita coba lakukan validasi dulu, teman-teman, Packer FMT. Oke, lalu kita validate, gitu ya. Oke, configuration is valid, gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan Packer build titik. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya sekarang ada 3, teman-teman, hijau, biru, sama apa ini, pink ya. Jadi nanti kalau yang hijau ini punyanya si AWS gitu ya, yang vokal, yang biru nih yang Jemmy, lalu yang pink ini
punyanya si Vultr gitu ya. Nah, jadi nanti prosesnya seling-selingan gitu secara di sini. Nah, kita akan tunggu sampai semuanya selesai. Nanti saya akan kembali lagi, teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman sampai prosesnya selesai gitu ya, saya akan tunjukkan tampilan kalau kita menggunakan Vultr gitu ya. Teman-teman bisa lihat, sekarang di Vultr dia bikin satu temporary VM gitu ya, di region Singapura, dan sekarang dia prosesnya lagi installing gitu ya. Dia lagi booting up kalau nggak salah ini gitu ya. Kalau dia ready berarti packernya akan melakukan instalisasi gitu ya. Nah, jadi prosesnya sama gitu teman. Dia akan bikin temporary VM, setelah VM-nya nanti running kayak gini, si packer akan install si Nginx-nya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kalau selesai dia akan bikin yang namanya adalah snapshot gitu ya, karena di Vultr ini namanya adalah snapshot untuk image-nya. Nah, jadi kita akan tunggu lagi teman-teman, nanti saya akan kembali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua prosesnya sudah selesai gitu ya. Dari ketiga parallel build kita itu selesai dalam 9 menit 33 detik gitu ya. Sebenarnya yang lama ini di Vultr-nya ya. Kalau di AWS-nya sih cepat gitu ya. Cuman nggak ada masalah teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek di VM-nya, misalkan teman-teman pakai Vultr gitu ya, VM-nya sudah hilang. Sekarang dia sudah menjadi sebuah snapshot teman-teman di sini. Nah, snapshot-nya itu sekarang itu tanggal 31 Agustus. Nah, yang ini gitu ya, yang baru. Nah, ketika nanti saya akan bikin VM pakai image ini, hasilnya nanti sesuai yang akan kita punya, teman-teman. Jadi saya akan bikin VM baru gitu ya. Misalkan sebentar, teman-teman. Kita pakai cloud compute aja, kita pakai Intel. Kita akan deploy di region terdekat yaitu Singapura. Kita ambil dari snapshot gitu ya, yang terbaru adalah yang tanggal 31 ini. Kita pakai yang kecil aja gini ya, yang ini gitu ya. Selesai, auto backup saya akan disable. Saya akan deploy. Nah, kita akan tunggu sebentar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek di sini instance yang saya buat sudah running gitu ya. Nah, kalau saya di sini sekarang saya akan berikan akses gitu ya, biar bisa diakses firewall. Saya sudah bikin firewall teman-teman untuk nge-allow HTTP sama SSH. Saya akan update gini ya. Emang di Vultr ini agak beda ya teman-teman dengan Cloudflare pada umumnya. Nah, di sini saya perlu login dulu teman-teman menggunakan username ini gitu ya. Jadi saya akan coba login. Kita akan langsung di sini aja. Bentar, SSH. Sebentar, SSH root kayak gini. Nah, sekarang saya akan enter. Lalu passwordnya saya akan copy dari sini. Ini yes, saya masukkan. Nah, di sini defaultnya kalau di Vultr tuh firewall-nya aktif ya di VM-nya. Makanya di sini saya perlu allow port 80 karena by default yang ke open hanya port 22 teman-teman. Jadi saya perlu UFW allow HTTP kayak gini. Jadi kalau saya lihat status sekarang HTTP-nya sudah kebuka. Saya akan exit. Nah, ketika saya akses IP ini teman-teman di browser, maka muncul teman-teman halo dari packer AWS. Nah, sebenarnya ini agak salah ya, seharusnya nggak AWS tapi Vultr, cuman nggak masalah teman-teman. Nanti saya bisa edit ini gitu ya di konfigurasinya gitu. Nah, ini ada tips teman-teman dari saya, yaitu adalah provisioner di dalam Vultr itu teman-teman dapat definisikan sebanyak apapun dan akan dijalankan secara berurutan. Nah, kalau teman-teman lihat di konfigurasinya teman-teman, di bagian provisioner ini kan provisionernya ada beberapa ya, ada 1, 2, terus ada 3 gitu ya, yang mana nih? Ini totalnya ada 4 kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa definisikan sebanyak apapun gitu ya, dan dia akan dijalankan secara berurutan gitu. Jadi ini dulu, lalu yang ini gitu ya, lalu yang lainnya gitu teman-teman. Nah, provisioner ini dapat dijalankan untuk source tertentu teman-teman dengan mendefinisikan only ataupun except. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di sini ada provisioner gitu ya, yang nanti saya pengen jalankan khusus selain
punyanya si Vultr gitu ya. Nah, makanya di sini nanti dia akan jalankan Hello Packer yang AWS gitu ya. Nah, khusus untuk yang Vultr itu seharusnya dia akan jalan di yang ini gitu ya. Seharusnya webnya. Cuman saya nggak tahu kenapa tadi hasilnya masih nggak sesuai gitu ya. Kalau kita cek lagi, kita copy IP-nya yang ini gitu ya. Saya paste. Nah, di sini saya nggak tahu kenapa di sini AWS. Padahal kalau saya coba itu hasilnya Packer. Maksudnya Hello dari Packer terus Vultr gitu ya. Nah, cuman ya udahlah, nggak masalah teman-teman. Cuman poinnya teman-teman dapat ya, bahwa kita bisa menjalankan provisioner ini khusus untuk source tertentu gitu ya. Jadi bisa pakai only maupun accept. Kalau only berarti dijalankan tertentu, kalau accept berarti selain gitu ya, yang teman-teman definisikan. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya local configuration block. Nah, terkadang saat kita melakukan konfigurasi gitu ya, itu tuh ada beberapa value atau nilai yang isinya tuh sama, teman-teman. Dan teman-teman tuliskan secara berulang. Nah, hal penulisan secara berulang tersebut gitu ya, itu bukan praktek yang bagus. Nah, daripada teman-teman menuliskan berulang gitu ya, teman-teman dapat menggunakan yang namanya adalah local block gitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi local block ini juga disebutnya adalah sebagai local variable. Kata kuncinya ada di variabel itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin variabel gitu ya, terus ada isinya apa, lalu teman-teman bisa panggil tuh variabel itu dimanapun gitu ya. Jadi nanti hasilnya ketika dipanggil manapun pasti akan konsisten, teman-teman. Nah, contohnya teman-teman bisa cek aja di file yang saya berikan gitu ya, yaitu adalah Nginx app lokal. Jadi di yang saya berikan ini Nginx apps yang lokal. Teman-teman bisa lihat di sini ada localsnya gitu ya. Jadi di sini, nah di sini lalu saya panggil ke sini teman-teman. Jadi lokal, lalu nama variabelnya apa, yang ini gitu ya. Jadi di sini saya panggil lagi gitu ya, karena ini berulang gitu ya. Contohnya lagi adalah SSH username gitu kan. SSH username-nya kan sama Ubuntu gitu ya. Nah, biar saya nggak ada typo gitu ya, ketika saya punya source yang banyak, saya bikinkan jadi lokal variabel kayak gini, teman-teman. Jadi nanti biar bisa lebih reusable. Nah, teman-teman bisa copy aja isi semua dari yang nomor 3 ini, Nginx app yang lokal, ke tempatnya teman-teman. Kayak gini, selesai. Nah, untuk AWS access key sama script key, saya akan masukkan manual teman-teman kayak gini sama yang ini gitu ya. Selesai. Nah, seharusnya nanti ketika teman-teman jalankan ini gitu ya, hasilnya akan mengikuti yang ada di variabel ini gitu ya. Nah, saya nggak akan jalankan ini teman-teman karena nanti text time gitu ya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya variable configuration block. Nah, local block yang kita pelajari sebelumnya gitu ya, itu value atau nilainya itu sifatnya adalah static teman-teman. Jadi teman-teman nggak dapat menyesuaikan value-nya ulang. Nah, ada kalanya teman-teman tuh butuh gitu ya, value-nya itu tetap bisa teman-teman sesuaikan ulang tanpa harus merubah codingannya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di codingan sebelumnya, lokal sini, jadi kan misalkan teman-teman commit ini ke Git repository. Ketika teman-teman pengen rubah value-nya, misalkan AWS SSH user-nya jadi root gitu, katakanlah. Gitu kan. Teman-teman kan harus merubah kayak gini gitu kan. Terus teman-teman commit lagi ke Git repository-nya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan merepotkan. Nah, ada kalanya teman-teman tuh perlu sesuatu yang dapat diubah value-nya tanpa harus merubah kodenya teman-teman. Nah, contohnya, nantinya teman-teman bisa membuat access key dan script key dari AWS itu menjadi dinamis, gitu ya. Jadi kan yang sebelumnya, ini kan access key sama script key ini kan nggak dinamis ya, teman-teman statik ada di sini, gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa bikin ini jadi dinamis, gitu ya. Nah, untuk hal tersebut, teman-teman nanti dapat menggunakan yang namanya adalah variable block. Nah, yang penting dari pendefinisian variable, gitu ya, teman-teman nanti tuliskan tipe datanya gitu ya. Jadi ada banyak tipe data, teman-teman. Jadi kan variable block nanti pendefinisiannya kayak gini ya.
Nah, nanti teman-teman definisikan nih tab-nya apa. Jadi yang penting tuh tab-nya, teman-teman. Kalau yang lainnya opsional gitu. Nah, di sini ada banyak sekali tipe data yang teman-teman bisa pakai ya. Jadi kayak string, number, boolean, terus map gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau list ini kayak semacam array gitu ya. Kalau map ini semacam objek kayak gitu, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman tuh nanti dapat mendefinisikan default value-nya jika user tidak menginputkan value gitu ya. Jadi, teman-teman bisa definisikan default gitu ya. Jadi, nanti value-nya ini kan kita bisa isi secara dinamis gitu ya. Jadi, misalkan user tuh lupa gitu ya, misalkan nggak nge-inputkan value-nya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa definisikan default value-nya. Nah, dan ini opsional gitu ya. Tetapi yang penting adalah tipe data dari variabelnya teman-teman gitu. Nah, contoh penggunaannya teman-teman dapat lihat di file yang sudah saya sediakan, yaitu adalah Nginx app variable. Nah, jadi kalau teman-teman cek di repository yang saya berikan gitu ya, di sini ada Nginx app variable yang ini gitu ya. Nah, teman-teman kopas saja isinya semua gitu ya, replace pokoknya teman-teman yang sebelumnya gitu. Selesai. Nah, kalau teman-teman saya lihat di sini, konfigurasinya simple, teman-teman. Jadi, saya definisikan variabel AWS access key sama AWS secret key. Yang tipenya sama-sama menggunakan string, gitu ya. Karena ini kan string. Nah, default value-nya saya anggap isi kayak gini, teman-teman. Jadi, biar sebagai pengingat aja, gitu ya. Walaupun memang ada cara lain sebagai pengingatnya. Cuman kita pakai yang kayak gini dulu, gitu ya. Nah, nanti cara manggilnya, teman-teman tinggal panggil kayak gini, var, titik, lalu apa nih gitu kan AWS access key gitu ya, AWS secret key. Jadi teman-teman nanti bisa panggil di mana aja gitu ya, di sini nih ya kan. Nah, jadi ini akan jauh lebih reusable, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas gimana caranya kita bisa mengisi value dari variabel kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa ngisi value-nya dengan mendefinisikan default value gitu ya. Cuman karena di sini saya nggak pengen AWS access key sama secret key-nya tuh tak taruh di sini gitu ya. Saya pengen dinamis, jadi user yang menginputkan gitu ya. Nah, caranya yang pertama itu adalah teman-teman bisa menggunakan option var kayak gini. Saat teman-teman nanti menjalankan packer build. Yang dimana ini nanti digunakan untuk single variable gitu ya. Jadi, misalkan teman-teman packer build main var gitu ya, karena teman-teman sebelumnya definisikan AWS access key kayak gini ya. AWS access key lalu AWS secret key, maka teman-teman definisikan 2 kali gitu ya. Step var AWS access key lalu value-nya apa. Step var AWS secret key lalu value-nya apa gitu ya. Lalu template-nya kayak gitu. Nah, hal seperti ini itu sangat cocok sekali kalau ketika nanti teman-teman implementasikan si packer ini itu dengan CI/CD pipeline gitu ya. Karena kan nggak mungkin kan teman-teman naruh kredensial itu di dalam repository gitu kan. Makanya teman-teman nanti isikan value-nya secara dinamis, yaitu melalui saat proses build kayak gini, teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita berarti coba lakukan dulu packer format gitu ya, AWS. Saya pengen titik gini aja. Lalu kita packer validate titik kayak gini. Configuration is valid. Nah, sekarang berarti teman-teman lakukan packer build gitu kan, main var kayak gini, lalu teman-teman definisikan value-nya gitu ya. Nah, teman-teman definisikan kayak gini. Nah, sekarang teman-teman isikan secret key-nya sama AWS key-nya teman-teman gitu ya. Jadi di sini saya akan copy aja dari yang saya punya gitu ya. Yang ini saya akan copy. Nah, seperti kayak gini teman-teman. Lalu belakangnya adalah template gitu ya. Bisa nama filenya AWS kayak gini, atau kita bisa titik gini aja gitu ya. Berarti current folder yang sekarang. Nah, saat teman-teman jalankan gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang dia bisa jalan. Kalau bisa jalan berarti artinya kan autentikasi packer dengan AWS ini berhasil gitu kan. Berarti secret key sama access key-nya teman-teman berhasil digunakan gitu. Nah, kita akan tunggu hasilnya. Sambil kita tunggu hasilnya, kita langsung bahas materi yang berikutnya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba bahas cara pengisian value dari variable kita dengan cara yang lain, gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan yang namanya adalah variables files, teman-teman. Yang dimana teman-teman tuh dapat menuliskan semua value-nya itu ke dalam sebuah file, gitu ya.
Nah, format filenya itu nanti namanya terserah, cuman extensionnya gitu ya, teman-teman harus ini ya, pkr_vars.hcl gitu. Nah, atau nanti jika teman-teman pengen value-nya itu terbaca secara otomatis gitu ya, tanpa teman-teman nanti definisikan var kayak gini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan nama filenya adalah auto.pkr_vars.hcl. Jadi ada autonya di depan. Nah, kita akan coba teman-teman menggunakan cara yang seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya saya di sini sudah menyediakan contohnya, teman-teman. Jadi kayak yang ini ya, values pkr.var. Nah, teman-teman nanti isinya kayak gini aja nih, gitu ya. Jadi saya akan copy isinya, gitu ya. Simple aja. Terus saya akan bikin file baru, teman-teman, di folder saya, gitu ya. Misalkan value AWS, katakanlah, gitu ya. pkr_vars.hcl, ini ya. Saya pastekan. Nah, AWS Access Key ini merefer ke konfigurasi kita, gitu ya. Jadi yang mana? Yang ini, itu kan. AWS Access Key sama AWS script key yang ini gitu kan. Ya udah teman-teman tinggal isikan value-nya di sini gitu ya. Jadi saya akan coba isikan gitu ya. Yang ini saya masukkan ke sini. Udah, jadi kayak gini aja teman-teman. Jadi nanti cara pakainya teman-teman tinggal definisikan var file-nya gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Nah, yang ini kan masih jalan ya. Oke, nggak masalah. Saya akan buka terminal baru. Jadi saya akan langsung aja packer build var file kayak gini. Lalu nama filenya adalah value kayak gini. Lalu nama template-nya gitu ya. Jadi nama template-nya kan AWS. Nah, teman-teman bisa kayak gini atau folder titik gini aja sebenarnya. Kita langsung. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya jalan. Berarti artinya value yang ada di file ini gitu ya, itu sudah terbaca gitu ya, dan makanya nih prosesnya kan bisa jalan gitu ya. Atau cara lain adalah teman-teman bisa, saya akan copy yang ini ya, terus saya akan bikin ada autonya teman-teman, namanya auto gini ya depannya, udah kayak gini. Maka ketika saya akan buka terminal baru teman-teman, lalu saya akan jalankan packer yang baru gitu ya, packer build, tanpa mendefinisikan ini ya, var file ataupun var yang biasa. Jadi saya tinggal kayak gini aja, atau langsung ke ini aja, AWS kayak gini, langsung ke filenya yang konfigurasi kita gitu ya. Saya akan enter misalkan. Oke, ternyata harus pakai yang titik teman-teman. Oke, karena dia baca semua file, nggak boleh satu. Oke, jadi kita titik. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya jalan gitu ya. Jadi dia akan membaca semua file yang ada di folder ini, dia akan membaca yang ini ya, awspkr.hcl. Nah, setelah dia baca awspkr.hcl, dia akan mencari file yang ada autonya kayak gini, auto.pkr.vars. Kalau ada, value-nya akan dimasukkan ke sini, gitu teman-teman. Makanya ini prosesnya bisa jalan, gitu ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas sensitive value. Nah, variabel yang value-nya itu seperti kayak password, kayak token, atau sebuah key gitu ya, itu kan merupakan hal yang sifatnya rahasia atau kredensial kan teman-teman. Makanya itu tidak boleh terekspos gitu kan. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman memiliki variabel yang sifatnya rahasia kayak gini gitu ya, maka teman-teman bisa gunakan argumen gitu ya, sensitif di dalam blok variabelnya, lalu teman-teman bisa isikan value-nya. Jadi ini boolean, true atau false. Nah, teman-teman nanti bisa definisikan true gitu ya, ketika emang ini adalah variabel yang sifatnya adalah rahasia gitu ya. Jadi nanti misalkan di konfigurasinya teman-teman nggak sengaja gitu ya, kayak ngeprint variabelnya gitu ya, nanti variabelnya akan kayak dibikin kayak bintang-bintang gitu teman-teman. Jadi kayak di suppress gitu kan. Nah, makanya teman-teman bisa gunakan di sini adalah sensitif sama dengan true kayak gini. Oke. Saya akan kopas di sini. Jadi kayak gini. Jadi nanti cara penggunaannya juga sama kayak yang kita lakukan sebelumnya gitu ya, di 3 terminal ini gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung bisa cek aja di sini ada yang nomor 5 ini di template yang saya berikan, juga di sini sudah saya definisikan sebagai sensitif gitu ya.
Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya data configuration block. Nah, data block atau data source gitu ya, ini istilah lainnya gitu ya, itu digunakan untuk mengambil sebuah data yang datanya nantinya teman-teman dapat gunakan di mana saja di dalam template konfigurasinya teman-teman. Nah, data block atau data source ini itu ada di beberapa plugin gitu ya. Misalkan teman-teman pakai pluginnya AWS, yaitu salah satunya memang ada di AWS. Nah, teman-teman bisa cek aja di link yang saya berikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek di AWS gitu kan, ini kan ada data source, ada builder, ada post processor. Nah, di sini di data source ini ada beberapa data yang kita bisa ambil. Salah satunya yang nanti kita akan coba adalah kita akan mengambil data Amazon AMI ini gitu ya. Jadi kita mengambil informasi sebuah image yang nanti datanya kita akan coba gunakan gitu, teman-teman. Nah, contohnya teman-teman dapat lihat di file yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi namanya adalah Nginx app data source gitu ya. Yang dimana nanti teman-teman akan mengambil data image untuk teman-teman nanti gunakan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di sebelumnya itu kan kita akan mendefinisikan kayak gini ya, di dalam source-nya si AWS, di dalam builder-nya si AWS ini gitu kan. Itu kita ngecari image Ubuntu blablabla kayak gini kan. Di sini juga sama, teman-teman juga cari gitu kan. Cuman di sini memang bedanya adalah kita mencarinya memang datanya beda versi gitu kan. Yang satunya versi Ubuntu yang vokal, yang satu versi Ubuntu yang Jami. Nah, yang di contoh yang terbaru yang saya berikan, teman-teman copy aja ulang, terus replace semuanya gitu ya. Nah, kita akan coba pindahkan, teman-teman. Jadi yang sebelumnya source AMI filter ini isinya ada banyak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa gunakan Amazon AMI ini gitu ya. Jadi di sini kita cari datanya di sini gitu ya. Sebenarnya sama, kita akan cari yang Jami gitu ya. Teman-teman definisikan access key sama script key karena ini memang dibutuhkan di AWS gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngambil nih datanya. Nah, dari data ini gitu kan, teman-teman masukkan ke dalam variabel gitu ya. Jadi biar nanti datanya reusable gitu kan. Misalkan saya mau ngambil name-nya gitu ya. Jadi kan ini kan ketika teman-teman filter, ini kan bukan nama aslinya kan. Jadi kan makanya di sini ada kayak bintang-bintang, itu adalah kayak semacam regex teman-teman. Nah, teman-teman mau ngambil name-nya yang asli ini gitu ya, itu nanti teman-teman masukkan dalam sebuah lokal variable. Makanya teman-teman nanti ngaksesnya data gitu ya, terus nama ininya Ubuntu Jami. Nah, karena dia nanti meretunkan ada data name gitu ya, kita ambil name-nya. Nah, AMI name ini kita akan panggil di beberapa tempat, teman-teman. Jadi ada di sini gitu ya, local.ami name di filter ini. Satu lagi kita pengen ngeprint di lokal kita setelah image-nya berhasil di-build, saya pengen tahu nih image yang dipakai itu apa gitu ya. Nah, makanya saya pengen ngeprint di lokalnya kayak gini ya, pakai post processor. Nah, kita akan coba teman-teman, karena kita sebelumnya sudah punya AWS yang auto var ini, kita bisa langsung aja berarti ya. Kita coba gunakan berarti packer build titik. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba tunggu sampai selesai. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat prosesnya sekarang sudah selesai gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita akan ngeprint ya di lokal gitu ya, image name local.ami name gitu kan. Nah, kalau kita print itu yang ini ya. Nah, yang ini image name. Nah, jadi namanya ini kan panjang kayak gini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di filter data kita, gitu kan, ini kan ada bintangnya ya, Ubuntu image gitu kan. Nah, sebenarnya kan Ubuntu image ada HVM SSD di depannya gitu ya, di belakangnya ada random angka gitu ya, karena kita kan filter yang terbaru gitu kan, most recent gitu kan, image yang update terbaru untuk Ubuntu Jami ini gitu ya. Jadi sebenarnya nama aslinya itu adalah yang ini gitu ya, untuk data image terbarunya gitu, teman-teman. Makanya teman-teman bisa manfaatkan data source ini untuk nanti ya dikelola gitu, maksudnya value-nya mau teman-teman pakai di mana gitu, terserah teman-teman gitu kan, karena emang sesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi, jadi kita akan tutup materi kali ini. Nah, sejauh ini kita tuh sudah berhasil menyelesaikan materi packer dasar. Nah, jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir. Nah, seharusnya teman-teman paham ya manfaat dari penggunaan packer di kebutuhannya teman-teman nantinya, gitu ya.
Nah, sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas, teman-teman, tentang Packer ini gitu ya. Mungkin nanti akan ada video lanjutan tentang HashiCorp Packer ini. Jadi, teman-teman bisa tunggu saja gitu ya. Nah, sekian teman-teman materi dari saya. Semoga bermanfaat.